Pos pengamanan stasiun kereta api Lahap terbakar. Kejati Sumsel kembali tahan tersangka korupsi Jalan Cor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis, 8 April 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa, pos pengamanan stasiun kereta api Lahap terbakar hebat Selasa siang kemarin. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun bangunan seluas lebih dari 100 meter persegi yang berada di bangunan induk stasiun Lahap ludes terbakar. Tempat kontak kemarin di depan. Video amatir milik warga Lahap di lokasi kejadian kebakaran gedung pos keamanan dan gudang peralatan stasiun kereta api Lahap Selasa siang kemarin. Api langsung melahap bangunan seluas lebih dari 100 meter persegi yang berada di samping bangunan utama stasiun Lahap. Habisnya atap dan siraman air dari petugas damkar membuat api padam. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Puluhan petugas damkar dibantu petugas PT KAI setempat menyemprotkan air ke bangunan yang dilahap si jago merah. Atap bangunan permanen yang terbuat dari bahan lunak ini habis tak tersisa. Terbakar adalah gudang dan pos pengamanan. Kemudian penyebab kebakaran sampai sekarang belum diketahui. 3 armada kita meluncur ke sini melakukan pendinginan dan pemadaman. Kemudian 1 armada BPBD dan alhamdulillah sampai saat ini pemadaman sudah selesai dilaksanakan dengan pendinginan. Dari informasi yang dihimpun saat kejadian, posisi listrik sedang padam. Biasanya genset otomatis menyala untuk menggantikan listrik yang padam. Namun dugaan sementara genset mengalami gangguan dan tidak menyala, dibarengi dengan munculnya api. Dari Lahar Baraputra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel kembali menetapkan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pelabuhan dalam Indralaya, Ogan Ilir tahun anggaran 2017, yang merugikan negara sebesar 3,2 miliar rupiah. Sebelumnya Kejati Sumsel telah menahan Fauzi, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK Dinas PUPR Ogan Ilir. Sadra Nugraha alias Caca, kuasa Direktur PT Giovanni Bersaudara Sukses Abadi selaku kontraktor pelaksana proyek peningkatan jalan pelabuhan dalam Indralaya terpaksa menggunakan rompi merah khas tahanan Pitsus Kejari Sumsel. Usai ditetapkan tersangka, Sadra Nugraha langsung ditahan ke Rutan Pak Jo Palembang. Sebelumnya, Kejati Sumsel juga telah menahan tersangka Fazui, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK Dinas PUPR Ogan Ilir. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Haidirman, menyatakan peran tersangka selaku pelaksana proyek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga merugikan keuangan negara 3 miliar lebih. Yang bersangkut adalah artinya selaku pelaksana kegiatan tersebut. Kontraktor, Pak ya? Kontraktor. Nah, dalam pekerjaan tersebut kasus posisinya ada kekurangan volume, sehingga dalam penghitungan kerugian keuangan negara lebih kurang 3,9 miliar rupiah. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih tengah melakukan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk COVID-19 yang ada pada pemerintah Kota Prabu Mulih tahun 2020. 20 tenaga teknis Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah diperiksa.
Sebanyak 20 orang tenaga teknis dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih saat ini tengah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih guna mengklarifikasi adanya temuan dugaan penyalahgunaan dana anggaran refocusing atau relokasi sebesar 2,9 miliar rupiah. Kegiatan ini sendiri melibatkan pihak ketiga sebagai penerima yang terdampak COVID-19 pada tahun 2020. Namun karena berkaitan dengan kebijakan, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih terlebih dahulu akan meminta keterangan pejabat pengambil kebijakan tersebut. Ini satu bukti bahwa benar ada perbuatan pidana. Itu nanti muara dari hasil penyelidikan. Kalau nilainya kira-kira 2,9 miliar. Refocusing gitu, refocusing ya? Refocusing. Untuk instansinya itu Pak? Instansinya ada di Dinas Sosial. Kasus dugaan korupsi dan penyimpangan dana refocusing dan relokasi oleh Kejaksaan Negeri Prabu Mulih berdasarkan temuan penggunaan anggaran yang seharusnya untuk penanganan COVID-19 namun digunakan untuk kepentingan yang lain. Saat ini tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabu Mulih tengah mengumpulkan dokumen barang bukti dari dua dinas tersebut dan akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar operasi penyelidikan. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita pencurian tabung gas terekam CCTV. Atas Hulu, Istanbul Opin, amin. Ya, raya min. Amin. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja.
Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, seorang pria di Palembang viral di media sosial Instagram setelah aksinya mencuri satu buah tabung gas LPG 3 kg terekam kamera CCTV toko. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Sempat viral di media sosial Instagram, seorang pria melakukan aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di depan toko Jalan KH Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Aksi pencurian yang terjadi Minggu petang di toko penjual roti kebab mendadak viral setelah diunggah karyawan toko. Video yang berdurasi 17 detik memperlihatkan seorang pemuda membawa kabur tabung gas LPG 3 kg di depan Istanbul Coffee dan Teh saat karyawannya sedang berada di dalam toko. Feby, karyawan toko yang dekat dengan lokasi pencurian tabung gas, menyatakan saat itu pemilik kedai kebab tidak berada di lokasi karena sedang istirahat makan. Aksi pencurian baru diketahui setelah pihak toko membuka rekaman CCTV dan melihat tabung gas dibawa lari oleh pemuda pengendara motor. Kawannya lagi pergi. Terus? Dia orang uangnya telah dari pelaju yang tersangka tuh muter sini belok. Langsung main nyengok sepi, diambil gas. Apa yang diambil deh? Gas itu. Itu gas jualan apa tuh? Jualan kebab. Oh, kebab. Sebelah kopi kafe. Kasus pencurian tabung gas ini telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk dapat diproses hukum. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, tim gabungan TNI, Polri, dan BNN Kabupaten Oki melakukan razia dan penggeledahan lapas kelas 2B Kayu Agung untuk memberantas jaringan narkoba yang melibatkan napi. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan narkoba. Tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan BNN Kabupaten Oki menggelar razia bagi warga binaan di lapas kelas 2B Kayu Agung. Razia dihadiri langsung Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dadi Mulyadi. Dari razia ini didapati berbagai barang yang langsung disita dan diamankan, seperti korek api, rokok, sikat, dan pasta gigi, serta barang terlarang lainnya. Barang yang berhasil disita nantinya akan dimusnahkan sesuai aturan. Selain melakukan razia, juga dilaksanakan tes urin kepada warga binaan yang hasilnya dinyatakan negatif. Razia ini sebagai salah satu upaya pencegahan penyeludupan barang-barang terlarang, termasuk narkoba, sekaligus antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kamar warga binaan. Warga binaan yang melanggar aturan akan diberi peringatan keras, termasuk pencabutan hak sebagai warga binaan. Tentunya ini tidak terlepas daripada kerjasama dengan semua elemen bahwa di jalan pemasyarakatan perang terhadap narkoba, perang terhadap tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Saat ini penghuni lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki telah melebihi kapasitas
mencapai lebih dari 1.000 orang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir memusnahkan berbagai barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 103 perkara didominasi perkara narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejari Oki merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebanyak 103 perkara yang dilakukan secara berkala dari bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021. Dari 103 perkara tersebut didominasi perkara narkotika dengan barang bukti sabu sebanyak 120 kg, kemudian ekstasi sebanyak 150 butir, ganja timbangan, ponsel dan alat hisap bong. Selanjutnya perkara tingkat 2 yakni perkara undang-undang darurat dengan barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api rakitan sebanyak 8 pucuk. Perkara lainnya berupa pencurian dengan kekerasan dengan barang bukti berupa senjata tajam. Pemusnahan yang dilakukan di halaman kantor Kejari Oki ini dilakukan dengan cara di blender, dipotong dan dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Abdi Reza menyatakan tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Oki cukup tinggi. Terbukti dari perkara yang masuk dan ditangani didominasi oleh narkotika. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini kami lakukan secara berkala. Ini yang kami lakukan hari ini adalah periode bulan Oktober 2020 sampai Maret, yang terdiri dari ada 103 perkara. Warga diminta untuk bersama-sama memberantas narkoba demi generasi yang berakhlak mulia. Bahaya narkoba sudah melanda negeri dan tidak mengenal batasan usia, bahkan sudah merambah ke usia anak dan remaja. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polsek Batu Raja Barat gerebek bandar judi online. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Polsek Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu mengungkap judi togel online yang dikelola tersangka bersama anaknya. Tak tanggung-tanggung, omset jutaan rupiah berhasil diraup sang bandar perharinya. Nekat menafkahi keluarga dengan menjadi bandar judi online, Ahmad Rasidi digerebek jajaran Polsek Batu Raja Barat saat sedang melayani pelanggan. Nekatnya di usia yang sudah cukup uzur, tersangka melakoni judi online di kediaman pribadinya dan melibatkan anaknya untuk melancarkan aksi memasang judi togel dengan sistem online. Ahmad Rasidi tak berkutik saat tim operasional Polsek Batu Raja Barat menggerebeknya saat sedang merekap togel di kamar. Pria parubaya ini nekat menjadi bandar togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya. Kapolsek Batu Raja Barat AKP Ujang Abdul Aziz menyatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait aktivitas judi online tersebut. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 2 unit handphone buku rekapan serta sejumlah uang tunai hasil pemasangan togel. Untuk cara pemasangan, ada yang melalui via SMS dari pemasang ke tersangka ini, dan ada juga yang datang sendiri, itu langsung transaksi secara langsung dengan diduga tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka bersama anaknya dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Prabu Muli menggagalkan peredaran narkoba antar provinsi jenis sabu sebanyak 1,05 kg dari kaki tangan jaringan lembaga pemasyarakatan yang ada di Palembang. Barang haram tersebut rencananya akan diberikan kepada salah satu bandar besar yang ada di kota Prabu Muli.
Dengan tangan di borgol, Adan Akbar 57 tahun warga Lorong Sepaka Jaya, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, digiring polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg yang dibungkus menggunakan daun teh Cina untuk diantarkan kepada pemiliknya di Prabu Muli. Dari tangan tersangka, selain berhasil mengamankan 1 paket narkoba jenis sabu, polisi juga mengamankan uang sebanyak Rp1 juta dan mobil jenis sedan. Menurut tersangka, sabu seharga setengah miliar rupiah tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara dan akan diantarkan kepada pembeli dengan upah Rp15 juta. Tersangka mengaku sabu didapat dari salah satu bandar narkoba yang saat ini tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan di kota Palembang. 15 juta. Di sana nggak dibawa kemana? Bawa ke Muli. Ada yang mesen ya? Iya. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi menyatakan, tersangka ditangkap saat akan melakukan transaksi narkoba di salah satu toko yang ada di Kelurahan Sukajaya. Tersangka merupakan residivis kasus serupa dan pernah dihukum selama 1 tahun 6 bulan. Jaringan lapas, cuma dia antar provinsi. Namanya juga pelaku tidak pidananya hanya menggunakan HP dari lapas penjara, itu bisa dia mengendalikan barang. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Palembang, dari Brimah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Terus saksikan Borgol setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Jolanda, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pospam stasiun kereta api Lahat terbakar.
Proses evakuasi beruang madu di Lahat berlangsung dramatis. Selain olahan makanan, nanas Prabu Mulih ternyata dapat dibuat kain. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Anyus Sumsel edisi hari ini, Kamis 8 April 2021. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Anggun Prisma, inilah Anyus Sumsel selengkapnya. Pos pengamanan stasiun kereta api Lahat terbakar hebat Selasa siang kemarin. Akibatnya bangunan seluas lebih dari 100 meter persegi yang berada di bangunan induk stasiun Lahat ludes terbakar lantaran api melahap seluruh atap bangunan yang terbuat dari bahan lunak. Tempat kontak ya situ lah. Kemarin di depan. Video amatir milik warga Lahat merekam saat kejadian kebakaran gedung pos keamanan dan gudang peralatan stasiun kereta api Lahat Selasa siang. Api langsung melahap bangunan seluas lebih dari 100 meter persegi yang berada di samping bangunan utama stasiun Lahat. Puluhan petugas damkar dibantu petugas PT KAI menyemprotkan air ke bangunan yang dilahap si jago merah. Meski demikian, atap bangunan permanen yang terbuat dari bahan lunak ludes tak tersisa. Penyebab kebakaran sampai sekarang belum diketahui. 3 armada kita meluncur ke sini melakukan pendinginan dan pemadaman. Kemudian 1 armada BPBD dan alhamdulillah sampai saat ini pemadaman sudah selesai dilaksanakan dengan pendinginan. Saat kejadian listrik PLN sedang padam, biasanya genset otomatis menyala untuk menggantikan listrik yang padam. Namun dugaan sementara genset mengalami gangguan dan tidak menyala, lalu muncul api. Peristiwa ini masih dalam penyidikan petugas Polres Lahat. Dari Kabupaten Lahat, Bala Putra Anyus melaporkan. Seekor beruang madu berukuran besar terjerat perangkap babi yang dipasang warga di Talangkabu, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. BKSDA Lahat yang menerima laporan warga dan Polres Lahat langsung melakukan evakuasi bersama warga setempat. Inilah detik-detik evakuasi beruang madu yang terkena perangkap babi milik seorang warga di lingkungan Talangkabu, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Selasa kemarin. Meski sempat kesulitan karena binatang buas ini melawan, petugas BKSDA Lahat bersama warga berhasil mengevakuasi beruang madu setelah hampir 1 jam. Perangkat yang kuat membuat evakuasi berjalan lancar. Beruang dimasukkan ke dalam sangkar besi. Usai dilepas dari jerat babi, beruang berukuran besar yang berada di dalam sangkar besi langsung dibawa ke kantor BKSDA Lahat. BKSDA Lahat memastikan akan segera melepas liarkan beruang ini ke hutan kawasan Isau-Isau Bukit Sarelo setelah dilakukan perawatan dan pendataan. Masyarakat saat itu memberikan laporan ke Polres. Kemudian Polres menginformasikan kepada kita. Kita mendapat informasi dan laporan dari tim di lapangan, langsung kita bergerak untuk mempersiapkan peralatan dan langsung membawa peralatan seperti box trap dan alat jerat. Setelah sampai di lokasi, langsung kita melakukan tindakan dan alhamdulillah evakuasi berjalan dengan lancar. Beruang madu itu terjerat oleh masyarakat masang jerat babi. Masang jerat babi. Beruang madu terlihat masih sehat dan agresif lantaran luka yang dialami juga tidak mengkhawatirkan, yakni hanya di bagian kaki depan sebelah kiri. Usai observasi, perawatan, dan pendataan, beruang madu ini akan segera dilepas liarkan. Dari Lahat, Bala Putra Anyus melaporkan. Pemerintah Kota Palembang mensukseskan pendataan keluarga 2021 sekaligus mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Pendataan ini merupakan program nasional serentak se-Indonesia di-launching langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Tindak lanjut pendataan keluarga 2021 yang merupakan agenda nasional dilaksanakan serentak se-Indonesia. Dilaunching oleh Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kota Palembang mensupport penuh program pemerintah tersebut serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Wali Kota Palembang Harnojoyo beserta Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengawali pendataan keluarga 2021 di rumah kediaman masing-masing. Dari total keseluruhan sebanyak 416.000 kepala keluarga dengan jenjang waktu selama 2 bulan, pendataan harus selesai tepat waktu dan akurat. Wali Kota Palembang Harnojoyo mengajak mari sukseskan serta bantu tim pendataan keluarga sehingga amanah serta tugas dapat selesai dengan tepat waktu. Program ini juga sangat membantu masyarakat dalam memberikan informasi data keluarga karena petugas langsung ke rumah-rumah warga serta melalui smartphone. Hari ini kita mulai untuk mendata penduduk yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Kami berharap kepada masyarakat utamanya mari kita dukung program ini sampaikanlah data yang benar, data penduduk yang benar. Kita berharap sukses dari data kependudukan ini adalah sukses juga pekerjaan tim atau relawan nantinya akan melaksanakan. Jadi fokusan di kesehatan dan betul-betul ini didata secara benar. Di lokasi yang berbeda, Fitrianti Agustinda berpesan kepada para petugas maupun masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami tetap berharap seluruh kader yang nanti terjun ke lapangan dan seluruh warga masyarakat yang nanti didatangi tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Jadi mudah-mudahan dengan kesadaran penuh, disiplin yang tinggi, dengan tanggung jawab yang besar, seluruh pendataan ini bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar, tapi tetap menekankan protokol kesehatan sehingga kita memang betul-betul bisa bebas dari pandemi COVID-19. Jadi di Palembang ini lebih kurang ada 416.000 kepala keluarga kader yang mendata di seluruh RT di Kota Palembang ini berjumlah 2.489 kader. Ini mereka mendata mulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei dengan menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan smartphone dan bisa juga menggunakan manual. Warga dihimbau mengisi data secara jujur karena akan berdampak pada program-program pembangunan Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi DPRD mubah vaksinasi COVID-19 tahap kedua sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, this update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.
Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, dengan mematuhi protokol kesehatan, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjalani vaksinasi COVID-19 tahap 2. Bersamaan pada kegiatan tersebut, sejumlah istri anggota Dewan memberikan kejutan berupa kue dan nasi tumpeng kepada istri dari Sekretaris Dewan yang berulang tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melangsungkan vaksinasi COVID-19 tahap 2 di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Senin kemarin. Satu persatu anggota DPRD bersama istri menuju meja mendaftarkan diri dan menjalani screening terlebih dahulu untuk memastikan penerima vaksin COVID-19 dalam kondisi fisik yang normal. Seluruh anggota DPRD Musi Banyuasin dan staf sekretariat DPRD yang terdiri dari aparatur sipil negara, tenaga honorer, cleaning service turut divaksinasi COVID-19. Meski sudah menjalani vaksin yang pertama dan kedua, namun penerima vaksin diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Penyuntikan vaksin tahap 2 ini melibatkan tim dokter dari Desa Tanjung Karang, Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin. Rudi Hartono, anggota DPRD Musi Banyuasin menyatakan setelah menerima suntikan vaksin COVID-19, ia merasakan efek nafsu makan bertambah. Program vaksin COVID-19 yang diluncurkan pemerintah merupakan salah satu upaya yang paling efektif dalam memutus penyebaran virus COVID-19 yang kini masih berlangsung. Kalau saya pribadi, itu kalau efeknya itu sepertinya nafsu makan ini bertambah. Gitu. Pusing-pusing tidak ya Pak? Tidak ada pusing-pusing. Sehat pokoknya lah, sehat segar. Memang vaksin ini luar biasa. Mudah-mudahan manfaat vaksin ini luar biasa. Sementara itu, Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo didampingi Wakil Ketua DPRD Irwin Zuliani menyatakan penyuntikan vaksin yang pertama dan kedua tidak ada masalah dan proses vaksinasi berlangsung sangat baik. Dalam waktu 29 hari ke depan akan dilakukan pengecekan antibodi untuk mengetahui tingkat kekebalan tubuh atau imun. Alhamdulillah vaksin untuk tahap kedua ini dari awal pendataan sampai saat ini kelihatannya tidak ada masalah, lancar saja. Alhamdulillah. Kalau dibanding yang pertama Pak, gimana rasanya? Kalau dibandingkan yang pertama, kemungkinan kalau dari sudah
tinggal nanti paling setelah 29 hari nanti ngecek apa itu namanya antibodinya. Jadi kita lihat berhasil atau tidak dalam pelaksanaan yang disuntikan ke diri. Beberapa saat berselang, sejumlah ibu-ibu dari staf bagian umum di Sekretariat Dewan Museum Banyuasin memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Ibu Intan Tabrani. Tabrani Rizky selaku Sekretaris Dewan mendapat potongan kue pertama dari istri tercinta. Setelah itu perayaan berlangsung dengan pemotongan tumpeng. Dari Museum Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Nanas Prabu Mulih ternyata dapat dibuat kain. Informasinya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel,
Setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Wali Kota Palembang Harno Joyo meresmikan Geraha Tirtamusi sebagai gedung serbaguna yang dapat menampung 50 hingga 100 orang. Rencananya gedung ini dapat digunakan sebagai balai pertemuan serta rapat untuk kapasitas dan jumlah besar. Untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirtamusi Palembang, Wali Kota Palembang Harno Joyo meresmikan Geraha Tirtamusi yang berada di komplek kantor PDAM Tirtamusi di Jalan Rambutan. Wali Kota Harno Joyo berharap peresmian Geraha Tirtamusi dapat menunjang kinerja PDAM dalam melayani distribusi air kepada masyarakat agar menjadi lebih baik. Pemerintah Kota Palembang juga pada saat ini sedang membangun embung penampungan air baku sehingga dapat menjadi cadangan air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Palembang, PDAM akan meningkatkan kapasitas produksi 500 liter per detik yang dapat melayani 82.000 pelanggan. Mudah-mudahan dengan berdirinya gedung ini adalah salah satu penunjang terkait dari kegiatan PDAM ke depan ini lebih baik lagi. Pak, untuk embung yang digandus rencananya Embung itu insya Allah kan sudah mulai kita anggarkan terkait dengan pembebasannya, kemudian kita berharap juga bahwa embung itu nanti akan menjadi proyek strategi nasional sehingga mudah-mudahan realisasinya bisa cepat karena itu penting embung itu. Ditargetkan pada tahun awal tahun 2023 kapasitas produksi air bersih Kota Palembang akan melampaui daripada target yang semestinya. Kita sudah memanggil pelaksananya untuk bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita tetapkan. Tapi kalau saya masih jalan, masih rusak. Silakan laporkan ke kita akan perbaiki. Kita akan perintahkan pihaknya untuk memperbaikinya. Pak, soal peningkatan kapasitas produksi tadi berapa banyak target tahun ini, Pak? Tahun ini rencana akhir tahun 2021 ini kita akan meningkat lagi 500 liter per detik. Usai meresmikan Geraha Tirtamusi, Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama Dirut PDAM melakukan rapat tertutup. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Nanas asal kota Prabu Muli selain dikenal dengan cita rasa yang manis dan gurih, ternyata daun limbah nanas dimanfaatkan pengrajin sebagai bahan pembuat kain rajut yang kini mulai dikenal di luar kota Prabu Muli. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan melakukan panen perdana nanas bungaran hasil budidaya di kawasan Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabu Mulih Barat dan Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Selain dibuat sebagai olahan makanan dan jus, limpahan daun nanas asal Prabu Muli ini juga bisa dibuat benang sebagai bahan dasar pembuat kain rajut. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Indonesia pada umumnya, kapan lagi pengen bantu Prabu Muli? Cara yang mudah, dengan mengkonsumsi produk-produk nanas dari Prabu Muli. Baik itu dodol nanas, seli nanas, sali nanas, kemudian juga nanas bakar keju coklat, kemudian menggunakan kain dari serat nanas, kemudian juga menggunakan baju, itu dari pewarnaan dari limbah nanas. Untuk lebih dikenal di masyarakat luas, pemerintah Kota Prabu Muli melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK bersama pengrajin pembuat kain rajut dari serat nanas telah beberapa kali mengadakan pagelaran Fashion Week baik tingkat provinsi maupun nasional agar produk asli Prabu Muli lebih dikenal luas. Sebagai bentuk perhatian pemerintah, Wali Kota Prabu Muli melalui Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan bantuan alat pengolahan limbah daun nanas untuk dijadikan benang. Saat ini, nanas di Prabu Muli masih sebatas tanaman tumpang sari dengan tanaman karet. Namun sejak harganya yang menggiurkan, kini sudah banyak petani yang membuka khusus perkebunan buah nanas. Dari Prabu Muli, Berry Prima iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan ingat selalu pesan Ibu untuk terus menggunakan masker ketika beraktivitas, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.